Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faqala ta'ala Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zinna innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat ilahi Robbi yang telah mana memberikan kita kenikmatan iman, Islam, dan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi akhirul zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mana membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang, sehingga kita bisa menikmati apa itu zaman modern. Yang saya hormati Bapak Irham Yuwanamu, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam di sekolah. Dan yang saya hormati juga teman-teman seperjuangan saya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Abim Triatna. Saya mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu tentang mereview atau mentelaah buku paket pelajaran agama Islam di SMK kelas 10. Baik, sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menyebutkan bab apa saja sih yang ada di dalam buku paket pelajaran agama Islam di kelas 10 SMK ini. Antara lain yaitu yang pertama, bab pertama itu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan plus kerja. Dan bab kedua, memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan sakbul. Dan bab yang ketiga yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, riya, dan takabur. Dan bab 4 yaitu tentang membahas asuransi bank, koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Terus yang ke bab 5, menteladani para ulama penyebaran agama Islam. Terus yang ke bab 6, menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Dan yang bab ke-7 yaitu hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke bab ke-8 itu menghindari akhlak majmumah, membiasakan akhlak mahmudah. Terus yang bab ke-9 yaitu menerapkan al-kulliyatu al-qomah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dari ke-10 bab itu, saya telah mereview atau mentelaah satu bab, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian tahu kan perbuatan zina itu seperti apa? Zina itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa besar. Allah tidak menyukai hambanya yang berbuat zina, karena itu menyimpang dalam ajaran agama Islam. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan intinya, yaitu pengertian tentang zina. Zina berasal dari kata jana yajni, ya, atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik atau sudah menikah. Apabila kita belum menikah, ya kita tidak boleh melakukan hal itu, karena Allah sangat melarang untuk hambanya yang berbuat zina. Yang kedua, hukum perbuatan zina. Menurut para ulama, hukum berzina itu adalah haram karena sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Di dalam surat ini dijelaskan kita dilarang untuk mendekati perbuatan zina karena hukumnya haram dan Allah tidak suka dengan orang yang berbuat zina. Dan yang ketiga yaitu hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Di dalam hukuman ini ada dua kategori yang akan mendapat hukuman apabila melakukan zina, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Yang pertama, zina muhsan. Zina muhsan yaitu
perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, dan zina ghairu muhsan yaitu perbuatan zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Hukuman perbuatan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pemerintah sudah mengeluarkan pasal 284 KUHP tentang perbuatan zina yang akan dihukum apabila melakukan 9 bulan penjara. Di sini banyak loh dampak-dampak apabila kita melakukan zina. Salah satunya yaitu menghilangkan kewibawaan kita, menyebabkan kepakiran kita, memperpendek umur. Itu perbuatan zina yang udah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dampak-dampak yang akan kita tanggung apabila kita melakukan hal itu. Itu baru dampak di dunia, belum dampak di akhirat. Dampak di akhirat dapat murka Allah, mendapat hisab yang buruk, mendapat siksa yang pedih. Itu di akhirat. Di dunia kita dihukum berat, di akhirat juga kita dihukum berat juga. Perbuatan zina sangat luar biasa, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus menjauhkan apa sih itu zina, kita harus jauhkan supaya kita terlindung dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas definisi pergaulan bebas. Kalian tahu kan pergaulan bebas itu kayak gimana? Pergaulan bebas itu ya dalam artian lepas kendali, lepas kontrol dari orang tua, lepas kontrol dari para guru, gitu pergaulan bebas. Gimana caranya kita menghindari pergaulan bebas itu? Ya kita mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak melakukan hal-hal yang melenceng dari peraturan agama maupun negara, supaya hidup kita tenang, aman dan damai. Kita ambil contoh dari pergaulan bebas yaitu tawuran antara pelajar. Itu sebenarnya hal itu tidak boleh dilakukan karena merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain, merugikan orang banyak. Di sini peran guru dan orang tua itu sangat penting dalam menjaga pergaulan anaknya supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri begitu. Bentuk-bentuk pergaulan bebas banyak, seperti contohnya tawuran, terus memakai obat-obatan terlarang, meminum minuman keras, terus melakukan hal-hal yang keji seperti berhubungan badan sebelum waktunya. Itu dalam agama maupun negara dilarang keras melakukan hal itu. Disinilah peran penting orang tua dan guru untuk menasihati anaknya supaya tidak melakukan hal itu. Karena dampak pergaulan bebas itu sangatlah banyak, merugikan diri kita sendiri. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita gitu, itu kita yang bakalan susah, kita sendiri yang bakalan menanggung resikonya. Lebih baik kita menjauhi, terus kita mendekatkan ke diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tentram, aman, damai. Gimana sih caranya untuk tidak melakukan pergaulan bebas kayak gitu? Gimana cara mengatasinya? Ya, kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita harus melakukan hal-hal positif yang sekiranya itu bermanfaat bagi kita dan orang banyak. Insya Allah kita akan terjauh dari hal-hal pergaulan bebas itu, dan kita mempunyai batasan apabila kita sudah mengetahui. Nah, yang lebih parah lagi, kita sudah mengetahui itu buruk, tapi kita melakukan itu lebih parah. Nah, dari sekarang kita memperbaiki diri agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama maupun negara, tidak melenceng dalam ajaran-ajaran. Lebih baik kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan hal-hal positif, menjauhi hal negatif, begitu. Baik, menarik kesimpulan dari pembahasan kita tadi tentang perbuatan zina, pergaulan bebas, dampak-dampaknya. Kita sudah mengetahui hal-hal itu. Nah, dari sekarang kita menjauhi hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang berbau negatif, dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Seperti itu. Ya, insya Allah kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, melakukan hal-hal positif, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita bakalan tentram, aman, damai, dunia maupun di akhirat. Ya, dengan cara kita melakukan sholat 5 waktu, sholat sunnah, seperti itu.
Baik, sebelum saya tutup, saya ingin meminta maaf apabila dari penjelasan saya ada yang kurang, ada yang salah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Dah.